Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara muslim dan muslimat, khususnya di Indonesia, umumnya di seluruh bumi Allah ini. Saatnya mari kita berpikir untuk berwirausaha. Entah itu wirausaha itu banyak ya, berwirausaha, apalagi zaman teknologi sekarang, apapun kita carinya dari internet. Kita kembali lagi mengulas untuk jasa cuci karpet masjid. Masjid di seluruh Indonesia ini sangat banyak, ribuan. Khususnya bagi yang ada di Jakarta. Kawan-kawan semua, saudara-saudara semua ini, jangan berkecil hati. Dulu saya itu belajar itu tahun 2009-2010, ikut temen juga. Kemudian saya perlahan-lahan itu belajar berdiri sendiri di kaki sendiri, untuk membentuk usaha tersebut. Saya belajar dari kekurangan yang kita ikuti dari teman itu. Tapi waktu itu kita ininya untuk area pelayanan itu pelayanan Bogor sama Serang Banten, tidak di Jakarta, karena etika saya itu enggak lah, soalnya kan khawatir kan bermasalah dengan teman. Di situ kita membuat jasa itu untuk melayani daerah Banten, kota Banten sama di Bogor, kota Bogor. Pertama kali saya membuat usaha itu. Kita belajar dari mereka bagaimana sih dengan permodalannya sih relatif. Dulu kita pinjam juga, sedikit demi sedikit. Kita beli vakum dengan nyicil utang pertama itu. Kalau dibilang saya pertama itu modalnya banyak, enggak juga. Bagaimana kita keinginan yang kuat ya, jadi kita harus menghemat belanja yang tidak perlu untuk cita-cita tersebut gitu. Yang saya kedepankan waktu itu ya kualitas jasanya. Kualitas jasa berarti hasilnya. Jadi konsumen itu akan percaya ke kita dengan hasil kinerja kita, dan harga pun kita jangan terlalu mahal lah. Kenapa? Kita percaya pertama itu kita belum dikenal. Ya kita harus menyesuaikan diri gitu, Maksudnya kedepankanlah dulu kualitas kinerjanya itu, hasilnya. Bagaimanapun nanti konsumen kita yang menilai itu. Untuk selanjutnya itu saya terjun ke Jakarta itu sangat banyak, kompleks sekali, karena persaingan di Jakarta itu sangat ketat persaingannya. Karena persaingan di situ kita bukan hanya dengan sesama kita yang pemula, tapi banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah berbadan usaha, yang banyak lah. Pokoknya sekali klik di Google itu banyak itu saingan kita. Tapi bermodalkan keyakin kita terjun di melayani Jabodetabek, yakin karena kita punya kemampuan, yakin karena kita memang mengedepankan untuk kepuasan konsumen. Di situ kita harus bersabar, karena persaingan jasa itu ya ribuan.
ribuan. Kita nggak bisa berbicara kalau masalah itu, karena itu nanti kita ulas dengan ini ya apa, dengan nanti video berikutnya. Karena itu banyaknya itu dari nanti kita dari ada website. Kita juga harus menguasai SEO juga, search engine optimization, karena kita kalau tergantung iklan sangat besar biayanya. Makanya kita nanti harus belajar SEO juga untuk membuat website blogspot. Yang untuk gratis itu blogspot, WordPress. Tapi kita juga harus mempunyai website. Untuk sekarang ini website Urban Life Indonesia itu hampir 100. Karena untuk sebagian untuk jasa, sebagian penjualan. Karena saya informasikan Urban Life Indonesia itu bukan hanya untuk jasa cuci-cuci aja. Tapi Urban Life Indonesia itu banyak pekerjaannya itu dari jasa cuci, servis, penjualan, jasa yang lain itu masih banyak gitu. Dari sampai jasa cuci kaca gedung, jasa memasang lampu kristal, jasa penjualan roll band, gorden, servis, banyak macamnya. Itu makanya nanti kita ulas untuk jasa cuci karpet masjid, karena jasa cuci karpet masjid itu tidak akan hengkang waktu, karena masjid di Jakarta Jabodetabek ini lebih dari 10.000, lebih dari 10.000. Taruh kita ini aja dari jasa cuci karpet masjid musola di Jakarta ini kita hitung 15.000 aja. 15.000 itu 15.000. Rata-rata orang cuci karpet masjid itu ada yang 1 tahun sekali, ada 1 tahun 2 kali. Kita hitung 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali kalau 15.000 masjid itu, masjid musola itu berarti berapa itu? 30.000. 30.000 masjid perputarannya itu dalam 1 tahun itu berapa? 12 bulan. Itu tidak akan selesai. Kita ngambil 10% dari 15.000 itu aja udah nggak bisa kelayanan. Contohnya Urban Life Indonesia sekarang punya timnya itu ada 3 unit mobil. Satu tim itu bisa 5 orang. Satu tim itu bisa mengerjakan itu 1.000 atau 500 sampai 1.000 meter satu tim itu, karena dalam satu tim satu mobil itu 2 set alat gitu. Itu masih banyak peluang untuk terjun ke dunia jasa cuci karpet masjid itu. Bisa, itu masih banyak peluang. Walaupun sekarang udah banyak, tapi itu nggak bakalan habis. Karena semakin kita yang penting itu kita utamakan pelayanan ya. Itu. Sebelum bulan puasa ini ada kita itu dalam udah listing itu masjid itu kira-kira itu ada 200 itu masih berjalan. 200 masjid musola masih berjalan. Itu perkiraannya itu sebulan puasa, permulaan puasa itu kita himpun itu ya kira-kira 300-an. 300 masjid. 300 masjid itu kita bagi 3. Kita bagi 30. Berarti sehari 10 masjid. 10 masjid itu 10 masjid dibagi ini. Jadi satu tim aja kita harus menyelesaikan 3 masjid. Itu belum tentu selesai. Jadi kita ambil bukan 10% loh. Itu 1% pun nggak ada. Itu nggak bakalan selesai. Makanya peluang di jasa cuci karpet masjid itu sangat luas. Jangan takut.
jangan takut ini, jangan takut bersaing, jangan takut ini, nggak usah lah ngejelek-jelekin yang punya. Inilah jasa ini mah, ini nggak usah, utamakan jasamu sendiri. Nah, supaya orang percaya. Makanya kenapa Urban Life Indonesia itu menggunakan semua produk yang paling bagus. Karena apa? Di sisi untuk ibadah kita juga dan gitu kan. Karena di situ jangan sekedar kita ngambil uang, ini, tapi kualitas kita abaikan gitu. Contohnya yang pakai yang inilah, karena kan mereka pikir itu mahal, lu Urban Life Indonesia gila katanya ini. Enggak, semua ada hitung-hitungannya. Mereka pun loyalitas, jadi DKM masjid pun akan loyal ke kita, akan loyal bila yang kita berikan itu yang terbaik. Nah, contohnya parfum kayak begini kita sering kasih untuk apa, untuk masjid-masjid kayak begini, parfum begini untuk masjid. Dan ini parfum kayak 2000 bunga, nggak murah. Tapi kita ayolah, karena apa, sambil kita berusaha, sambil kita juga berinfak, gitu, untuk untuk masa depan kita kan gitu kan. Karena mereka itu begitu kita kasih yang terbaik, merasa mereka puas, itu kita berdoa untuk kita, semoga usahanya lancar, semoga usahanya ini itu bla 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 kan gitu kan. Nggak usah, karena kepuasan mereka itu kebanggaan kita akan dikenal. Dari situ mulut berbicara sama teman-teman DKM, nanti dipromosikan secara tidak langsung. Pak, ini saya dengar dari masjid anu, makanya saya telepon Bapak. Itu contohnya. Kan? Jadi secara tidak langsung kita dipromosikan, dan tepat bila orang itu yang berbicara sesama ininya, itu lebih tepat, lebih cepat kita dipercayai daripada kita hanya di iklan-iklan biasa gitu. Untuk parfum kita nomor 1 pasti dipastikan itu. Dan untuk sampo karpet kenapa saya jatuhkan ke Rakbi? Karena Rakbi itu standar untuk jasa di karpetnya cuma Rakbi. Karena Rakbi, dan alternatifnya itu ada. Alternatifnya itu kita menggunakan Astonis. Yang botolnya begini ya. Nih. Oke. Karena Astonis mudah didapatkan di supermarket. Ada itu Astonis. Itu emang sampo untuk karpet. Karena yang saya gunakan itu cuma itu Rakbi, Astonis alternatif bila kita kehabisan. Karena kalau kita Rakbi itu kita nggak langsung datang dapat. Kita harus bikin PO dulu, bikin PO ke distributornya, bikin PO berapa banyak, baru kita dapat barangnya gitu. Dan tidak murah ya, cukup mahal. Rakbi itu ada obat juga untuk yang paling berat, kotorannya itu ada, namanya HDSR-nya. HDSR-nya itu cukup bagus, kita juga menggunakan untuk itu, untuk karpet itu. Jadi kalau yang berat-berat kita pakai itu, ya kebanyakan kita gunakan itu untuk karpet kantor. Nah, kita sedang bicara karpet masjid. Parfum, sampo, vakum cleaner. Saya menggunakan vakum cleaner itu vakum yang bermesinnya besar. Nah, bawaan dari pabrikannya vakum itu cuma yang besar itu kan ada 2. Kita tambahin 1 lagi supaya lebih mantap ininya, sedotannya. Jadi
si vakum ini pertama tuh kita sedot debu dulu. Sedot debu, si karpet masjid itu kita sedot debu semua. Setelah sudah sedot di debu, nah baru kita gunakan untuk penyuciannya, penyuci karpet. Karena si nanti setelah itu dicuci itu untuk nyedot si air cucian itu lebih maksimal. Jadi apabila pagi dicuci itu sholat zuhur udah bisa digunakan. Nah, kita warning, habis dicuci jangan langsung digulung, biarkan. Kalau mau digulung tunggu 2-3 hari, itu bolehlah digulung. Jangan langsung digulung, itu berbahaya. Nah, itu akan banyak bermasalahan, berjamur inilah, karena itu kan belum kering normal. Karena kemaksimalan itu vakum itu, jadi pagi kita cuci, itu sholat zuhur udah bisa digunakan. Insya Allah itu, rata-rata sih begitu, udah bisa digunakan gitu. Nah, jadi menghemat listrik juga. Menghemat listrik kenapa? Kita jarang sih memakai blower. Itu blower itu ya untuk ini aja, darurat aja, untuk darurat. Kebanyakan kita gunakan kalau blower itu ke kantor, kantor itu cuci karpet kantor, rumah itu kita menggunakan blower. Kalau untuk karpet masjid itu jarang kita gunakan, karena kalau langsung dipakai itu pagi dicuci itu sore langsung bisa digunakan. Zuhur bisa digunakan. Kalau abada isya kita cuci, subuh itu udah bisa digunakan, udah bisa digunakan untuk sholat. Di situ. Dari situ orang akan menilai, oh iya benar. Dari sampo, terus vakum karpetnya juga yang terbaik, terus sedotan vakumnya, kita kan fungsinya, kita ngambil vakum itu kan karena fungsi sedotannya itu, jangan ngambil yang kecil itu, kasihan. Nah nanti ketahuan masjid itu rata-rata itu punya vakum. Ya kalau dia punya vakumnya yang kecil. Kalau yang masjidnya yang gede itu punya vakumnya juga ada juga yang gede. Nah itu makanya kalau vakumnya inilah dimaksimalkan dari pembelian vakum itu murah kok. Kalau yang barunya paling juga 15 juta, ada yang 17 juta. Kalau yang second ya ada yang 4 juta, 4.500.000 itu. Ya untuk pemula ya dimodalin lah sedikit lah, kan gitu kan, untuk kualitas kan gitu kan. Jangan cuma ini. Karena apa? Bila jasa kita itu berkualitas, orang akan percaya kita. Satu, kepercayaan itu nggak ada harganya, susah dihargainya. Kalau orang udah percaya sama kita, mau disuruh pakai apapun sama kompetitor kita nggak bakalan bisa. Mau dijelek-jelekin apa kayak itu, karena dari bisnis itu ada persaingan. Nah komputer gitu kalau yang nggak punya otak dia menjelekkan. Nah dari situ kita berikan yang terbaik biar mereka menilai. Nah di situ. Nah untuk ininya, polisernya itu standar poliser itu, yang poliser untuk marmer. Untuk marmer itu nanti kita beli pad untuk karpetnya itu padnya itu kalau nggak salah padnya itu untuk karpet itu cuma 250.000. Kalau untuk polisernya itu kalau yang baru itu ya ada yang 12 juta, ambil yang second itu bareng sekitar 4 jutaan itu dapat bagus. Itu jadi vakum kita ambil yang second semua ya. Vakum 4 juta. Poliser poliser itu taruhlah 4 juta juga. Terus blower ini 10 juta, ini 10 juta. Vakum, blower, poliser itu 10 juta cukup. 10 juta cukup. Terus untuk obat-obatannya kayak itu taruhlah, ini kalau nggak salah ini 450.000 satu. Kalau untuk ininya taruh kita belinya, karena kan untuk pemula kan susah beli rapi. Karena kan kalau yang gampang dibeli itu di Asia itu banyak. Ini di Asia ini 69.000 lah taruhlah, 70.000 sama ini 550, 11 juta.
11 juta. 11 juta. Jadi untuk peralatan sampai bisa ini 11 juta. 11 juta kita udah bisa membuka usaha jasa cuci karpet masjid. Itu 11 juta. 11 juta bisa kalian bisa membuka usaha jasa cuci karpet masjid. Udah tinggal jalan. Wah, saya udah bisa, saya udah punya alat-alatnya ininya. Kenapa saya nggak bisa jalan? Pertama itu ada promosi. Promosi itulah. Jadi kita ke masjid. Ke masjid itu bicara sama DKM-nya, ngobrol-ngobrol. Udah gratis. Gratis. Istilahnya itu demo lah. Tapi kita gratiskan lah. Gratiskan aja. Nggak apa-apa itu. Nah, untuk satu masjid yang kira-kira ramai itu minta izin gratis. Nah, digratis aja Pak ini. Jadi, nah di situ kita bikin video, nanti kita kegunaan video ini kita upload kita bikin sosial media apa nah di situ pertama tuh. Karena apa? Kita kan berpermulaan kan belum dikenal orang. Ya dari situ kita ini. Kalau Urban Life Indonesia itu sejak dulu tuh ya kita udah hampir ribuan video itu bukan untuk promosi, kita itu ya upload ke video ke YouTube itu ya kita upload aja gitu, kita upload aja untuk dokumentasi gitu, dokumentasi. Karena kalau taruh di komputer atau di handphone kadang-kadang bisa hilang atau apa, kalau komputernya rusak atau bagaimana, atau kalau handphonenya hilang bagaimana. Makanya kita upload ke media kan gitu kan. Apalagi setelah itu itu pokok utamanya itu pengen usaha jasa cuci karpet masjid, cukup dengan modal 11 juta itu cukup, udah bisa buka usaha. Itu udah yang paling top lah, itu kualitasnya itu paling top. Tinggal pengalaman. Kenapa kan harus, walaupun udah komplit begitu kan belum tahu karpet apa, pengalaman. Kalau untuk belajar begitu silahkan datang ke tempat saya belajar. Ini nanti kita ajarkan. Tidak usah bayar. Kita tidak usah bayar. Nanti kita ajarkan. Nanti bila ada tim kita ikut, ayo ikut ke sana. Ikut karena kerja, cara kerjanya begini. Di situ nggak usah bayar, praktek langsung. Apa benar? Iya, praktek langsung gitu. Tinggal hubungi saya, nanti kita titipkan, saya titipkan ke kepala timnya di sana. Apalagi setelah itu saya rasa udah itu aja karena next time itu namanya itu ke sana itu manajemen, yaitu ada promosi, nggak ada pengatur yang lain kan. Itu kan domainnya itu nanti kita berbicara. Kalau untuk kelanjutannya itu nanti kita ulas kembali kan gitu kan. Untuk pertama itu untuk bila ingin membuka jasa cuci karpet begitulah. Hanya dengan 11 juta Anda udah menjadi penyedia jasa cuci karpet terbaik. Karena apa, dari komposisinya aja udah sangat oke gitu. Saya pikir itu paling terbaik. Karena yang ada sekarang itu kita udah tahu kelasnya, udah tahu cara mereka kerja juga kan gitu kan. Jadi saya rasa kalau Anda berani di situ, emang harus berani. Karena karpet, maksudnya masjid musola di Jakarta itu, Jabodetabek itu, walaupun Anda sekalian satu keluarga itu buka jasa cuci karpet masjid, seperti sekeluarga Anda ada 10 orang, barang-barang mau buka masing-masing, itu nggak bakalan angka. Iya, nggak bakalan habis masjid ini. Masjid di Jakarta itu nggak bakalan habis. Karena apa? Bila Anda itu kuat, satu masjid itu mengerjakan
Untuk usaha Anda satu orang tuh, satu usaha orang seperti dia seperti saya ya, seperti Urban Life Indonesia aja kan. Itu bisa mengerjakan satu hari itu 10 masjid. 10 masjid dengan kuantiti itu ya berarti antara satu hari itu 5.000 sampai 10.000 meter itu kuat. Untuk Urban Life Indonesia 5.000 sampai 10.000 meter. Bayangkan kalau 5.000 meter itu kali 6.000 itu udah berapa itu? Lagi 1.000 itu berapa? Lagi 1.000 kali 6 juta. 6 juta itu juga 30 juta loh. Dari 5.000 meter itu 30 juta. 30 juta kalau satu bulan itu hampir 1 miliar. Malah kenapa? Urban Life Indonesia belum lama berdiri. Mobil udah ada 3 sekarang. Belum lama. Tapi kenapa? Bosnya masih begini-begini. Kenapa? Dia menginginkan semua itu berjalan. Karena berjalan kenapa begini ya? Dia menginginkan ini tetap untuk menjadi besar. Jadi hasil dari itu untuk meningkatkan pelayanan dari kendaraan. Karena tiap tahun itu ada penambahan unit, ada penambahan orang kerja, kan gitu kan. Jadi karena penambahan unit itu satu unit itu mesti 5 orang. Berarti targetnya itu kalau 5 berarti kan 25 orang. Ingin yang belum bekerja, belum apa itu ingin supaya bekerja. Karena nyari kerjaan susah. Untuk mereka upahnya bagaimana? Insya Allah di tempat saya itu, ya di tempat kami itu udah dikalkulasikan gitu. Uang makan ada, uang mingguan ada, gitu kan. Untuk bulannya emang gak ada. Karena kita bayarnya mingguan. Kalau kita ambil kita bayar bulanan, kasihan mereka karena mau jalan-jalan mau apa, kita harus perhatikan juga kan gitu kan. Itulah. Untuk saudara-saudara semua, mari kita biru-biru usaha. Jangan hanya ngelamar sini kerja, mentok. Marilah. Bagi yang banyak, maksudnya kan punya saudara satu keluarga, jangan usah lah barang-barang buka masing-masing. Ayo buka usaha barang-barang, modalnya barang-barang. Karena kan jasa juga karpet masjid itu satu tim itu mesti ada 3 orang, minimal 3 orang. Untuk kapasitasnya 3 orang itu kan untuk pegang mesin, pegang vakum, untuk bolak-balik air. Itu 3 orang. Jadi 11 juta dibagi 3 itu berapa itu? 3,5 juta, 4 jutaan. Modalnya 4 jutaan udah bisa bikin satu grup jasa juga karpet masjid. Setelah itu kalau mau belajar seperti bagaimana untuk memasarkan supaya kita dapat pelanggan, ya datang aja, nanti kita ajarkan kan gitu kan. Nanti kita ajarkan bagaimana untuk menjaring pelanggan. Padahal kalau untuk jasa juga karpet masjid itu sebenarnya sangat gampang. Tapi kalau masih bingung juga, hubungi saya. Datang, nanti kita ketemuan ke gudang di sana, nanti kita ajarkan bagaimana belajar untuk memasarkan jasanya itu. Kalau enggak walaupun punya alatnya udah komplit, tapi kan kerja kan belum bisa. Bagaimana sih? Makanya di situ saya sarankan ya datang untuk ikut belajar, nanti ikut orang-orang saya belajar bagaimana cara makum, bagaimana cara megang polisher, bagaimana cara ada urut-urutannya juga, cara kinerjanya itu untuk menghasilkan jasa yang berkualitas itu gitu. Jangan putus asa lah, yang cerdas. Jangan putus asa, jangan menyerah. Karena apa? Ya nggak bakalan instan. Buka usaha itu nggak bakalan instan. Waktu pertama aja Urban Life Indonesia berdiri itu, ya 1 tahun itu ya masih biasa untuk operasional aja. Dibilang untung ya
belum nggak tahu, tetap aja ya keluar modal. Tapi yang pertama itu ya jangan putus asa, semakin ditingkatkan kinerjanya, terus berhubungan lah dengan teman-temannya sesama jasa, jalin hubungan dengan baik. Kenapa? Saling tukar ilmu, tukar pengalaman Anda di situ. Jadi kenapa? Kita berteman dengan kompetitor. Jangan kompetitor jadikan itu persaingan yang tidak sehat. Karena apabila kita seperti mesin rusak, kita juga bisa pinjam. Mereka pun bisa seperti kalau mereka rusak baru pinjam ke kita, kan gitu. Untuk pertama, karena Urban Life Indonesia itu udah ada badan hukumnya. Badan hukumnya berbentuk komoditor CV Urban Life Indonesia. Itu sekarang ya kita bukan merasa besar, kita ya merasa bersyukur. Perjalanannya itu udah 2 tahun dan alhamdulillah konsumen yang loyal ke kita itu ya di atas hampir 200, ya 200-an lah, hampir 200 untuk masjid itu. Jadi kita tiap hari itu untuk jasa cuci karpet masjid itu setiap hari itu ada 2-3 minimal, kita tuh ya 2 untuk melayani. Bagaimana kok mobil ada 3 cuma ngelayanin 2 itu cukup dengan satu unit, karena yang lain juga ada kerjaan yang lain, kayak ada jasa laundry gorden express. Itu laundry gorden bukan seperti laundry biasa, itu laundry express, gorden express dan macam-macam. Dan penjualan kan gitu, ada yang kita suruh masang gorden, ada yang suruh ini, banyak ininya. Jadi kerjaan kita itu ya untuk jasa cuci karpet masjid itu masih luas. Jangan berputus asa. Oh, kita banyak saingan. Oh, jangan minder. Ayo, maju. Kita dorong. Saya ajarin. Nggak usah ini. Saya ajarin. Nggak usah putus asa. Nggak perlu modal banyak. Yang penting kemauan. Kemauan. Harus kuat. Jangan menyerah. Belajar. Nanti kita ajarkan. Sekian saja. Saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini. Kita akan kembali dengan video selanjutnya. Nanti materinya kita belum untuk materi selanjutnya itu jasa apa lagi, terus seputar manajemen nanti kita akan bicarakan. Karena kalau untuk sales manajemen itu ada untuk promosi, untuk iklan juga ada. Karena itu lebih jauh lagi untuk yang bagi pemula, untuk daripada ya susah-susah nyari kerjaan, mari bersama-sama lah ya, coba dengan saudara-saudara untuk berwirausaha. Bagaimana jasa cuci karpet masjid di Jakarta itu lebih dari 15.000, Jabodetabek 15.000 lebih. Jadi nggak bakalan habis. Sebesar apapun usaha seseorang untuk melayani masjid itu nggak bakalan bisa, nggak bakalan kuat. Contoh aja kita ini, Urban Life Indonesia itu udah tadi saya bicarakan, itu 200 itu satu bulan itu dia 200-300, kita nggak bakalan kelayanan secara maksimal, karena itu nggak ada 100% pun kayaknya nggak ada, karena 300 itu kan puluhan ribu begitu kan, nggak ada 1%. Wah, makanya kan saya tantang untuk saudara-saudara semua, ayo terjun bersama supaya kita maju. Jangan tergantung. Apalagi kita ngelamar kerja, mendingan ada berusaha bareng bersama-sama lah. Kita tingkatkan untuk masjid kita supaya bersih juga kan gitu kan. Ayo, nggak apa-apa. Kalau mau belajar silahkan hubungi saya. Nanti saya ikutkan ke tim kerja kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.